seperti ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak ke Pak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak, sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini, karena nggak sempat kan untuk buat proyek ke depan akan mereka Ada aduan yang terbukti mengenai akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan adalah akan receivernya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR, disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa kepada AR, yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Enggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit deh, jangan dilatih aja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja, tapi kalau untuk flexing nggak usah lah, tahan dikit. Boleh mungkin sedikit-sedikit, tapi dikendaliin, jangan sampai dia terlibat utang yang berlebihan. Mungkin pertama pada waktu Anda pinjam di pay later seperti itu nggak kerasa, tapi kalau udah semua satu saat kan nggak bayar. Kalau udah rame-rame nggak bayar gimana? Sistem finansial akan goncang. Jadi teman-teman generasi muda mesti ngerti juga bahwa pay later bagus dalam keadaan tertentu kalau kepepet. Tapi kalau nggak perlu banget nggak usah. Flexing nggak usah, karena Anda seperti ngutang sebetulnya, sama aja benar, itu ngutang. Ngapain? Jadi Anda dipaksa ngutang dan terlena. Saya udah swasta, risih ya, bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah, ya baju aja coba. Mana kalau begitu? Ini akan tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, jadi masih bisa kita kerja. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah seberang-seberang masih di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Biasanya saya main-main bilang hari Senin ke depan kalau ada yang menghubungi lagi, kok kerja. Kalau ada yang bisa mencari lain, jadi susah, saya akan kerja. Saya persulit hidupnya. Balpres, saya juga baru tahu istilah Balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Ini niatnya kalau menteri jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting. Ya. Jadi semua kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan, tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman baik yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu. Izin lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3 Raksa. Siapa 3 Raksa KPP? Coba cek nanti ya. Nanti kalau itu minggu depan saya cek, harus darah ini. Ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya. Hebat juga ya. Kreatif lah. Ini Pak Tio. By international law UNCLOS, wilayah
terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Oh, nggak bisa. UNCLOS akan dirubah. Tidak. UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah, gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS itu hukum internasional ya. Karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Kasih tahu saya, dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Oh, ternyata betul. Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai. Ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu. Mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya. Sampai akhir tahun nanti 2029, 4 tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri bodo amat. Kalau dimarin diem aja, dipikir nanti 4 tahun lagi juga ganti menteri, 5 tahun lagi ganti menteri, kira-kira gitu. Ini sekarang nggak akan saya biarkan. Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Kalau masih melakukan seperti ini. Tahu pemain siapa aja, harusnya saya lupa tadi, kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor orang lagi. Kalau balpres tadi nggak boleh impor lagi, berarti Senen tutup dong, Pak? Pasar Senen maksudnya? Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi, kayak pakaian bekas itu di Senen. Padahal itu ada UMKM kan? kecil juga yang dimanfaatkan. Lo pengen menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Waktu saya pertama kali tahan, salah satu orang yang pertama membela saya dengan lantang adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, Partai Penguasa, Ketua Komisi 3 ya Pak Habibur Rahman, yang di saat kampanye Pilpres bertabrakan keras dengan saya, ya kan? Tapi dia orang pertama yang membela Anda. Nah itu juga saya sampaikan secara formal dalam duplik saya dalam persidangan. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Habibur Rahman. Kita bentrok di dalam kampanye, ya kan, dalam kontestasi politik, tapi begitu ada indikasi perlakuan tidak adil. Itu nggak pernah kerja, dia pengalamannya cuma nyanyi doang, tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Lebih baik mundur lah, kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR, yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Bukan seperti orang-orang ini, sibuk nyanyi, sibuk konser. Gue sebel gitu loh sama orang yang duduk di DPR tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ini koreksi untuk mereka-mereka yang tidak kompeten sebagai wakil rakyat. Karena saya rugi bayar pajak untuk bayar mereka.